Alhamdulillah, kita bersyukur kita diberikan kesehatan dan kesempatan, dua nikmat yang paling besar, dua nikmat yang paling mahal setelah nikmat iman dan Islam. Apalah artinya sehat kalau kesempatan tidak ada? Sebaliknya, apalah artinya kesempatan kalau kesehatan tidak memungkinkan, tidak mendukung? Jadi dua nikmat ini nikmat yang sangat besar. Mudah-mudahan kita Allah istiqomahkan dalam taat pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Waktu terus berjalan, kata Nabi, nanti akan datang satu masa setahun seperti sebulan, sebulan seperti sepekan, sepekan seperti sehari, sehari seperti satu jam. Dan itulah yang terjadi kita sekarang. Perasaan baru Ramadan, perasaan baru Idul Adha, sekarang sudah tahun baru 1447 Hijriah. Yang harus kita pahami pertama, mengapa tahun baru Islam itu disebut Hijriyah, tahun baru Hijriyah? Berarti kan setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Memang asbabul wurudnya ketika zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkirim surat kepada gubernur Mesir, yaitu Amr bin As. Dalam surat itu gubernur Mesir Amr bin As tidak melihat tanggal. Artinya surat yang dikirim ini tanggal berapa, bulan berapa, tidak ada. Tulisan polos saja dari bismillah sampai akhir. Bertanya-tanya beliau itu. Mungkin dari instruksi khalifah itu, ini kapan dieksekusi begitu ya, dan seterusnya. Lalu surat itu dibalas oleh Amr bin As. Salah satu kalimatnya itu adalah, surat khalifah yang tanpa tanggal sudah saya terima. Itu kalimatnya. Surat khalifah yang tidak ada tanggalnya sudah saya terima. Begitu nyampe di Madinah, balasan itu dibaca oleh Sayyidina Umar. Sadar, Masya Allah, ternyata betul umat Islam selama ini nggak punya kalender. Dikumpulkanlah sahabat-sahabat senior oleh Sayyidina Umar untuk bermusyawarah. Poin pertama musyawarah itu, karena umat Islam sudah menyebar di Jazirah Arabia, Timur Tengah, maka tidak semua sahabat Nabi boleh mengeluarkan fatwa. Bayangkan zaman itu masih banyak sahabat. Tapi Sayyidina Umar mengatakan tidak boleh semua orang boleh mengeluarkan fatwa. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, itu ada sahabat-sahabat khusus yang dipersiapkan untuk menjawab pertanyaan atau memberikan fatwa kepada umat. Itu poin pertama yang dibahas dalam diskusi itu. Poin yang kedua adalah menentukan tanggal, tahun, kalender Islam.
Nah, ketika itu disampaikan di floor, muncul berbagai usulan. Ada yang mengatakan kalau begitu kita hitung waktu Nabi lahir. Kalau Nabi lahir berarti disebut kalendernya itu adalah tahun Maulidiyah, lahirnya Nabi. Ada yang mengusulkan ketika Nabi menerima wahyu pertama kali di Gua Hira. Ada yang mengusulkan ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Dan itu pendapat yang cukup kuat, banyak didukung oleh sahabat. Isra Mi'raj. Kenapa? Karena momentum terbaik dalam risalah kenabian Rasulullah ketika Rasulullah bertemu dengan Allah dan membawa oleh perintah sholat. Yang mana perintah-perintah yang lain itu dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ya, kecuali sholat. Terus berkembang sampai kalau begitu ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Diskusi panjang, tapi kesimpulannya adalah dihitung kalender itu sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Apa artinya? Berarti periode Mekah selama 13 tahun itu tidak tertulis di kalender. Tidak dihitung. Sebab hitungan tahun satunya adalah 1 Hijriah. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Sekarang 1447. 13 tahun di Mekah nggak disebut. Nggak ada dalam tanggal itu. Jadi kalau kita hitung tambah yang 13, sekarang 1447. 1447 tambah 13. 60. 1460 harusnya. Ya, jadi penanggalannya itu kalau kita kembalikan pada hitungan yang benarnya 1460 Hijriah. Tapi karena waktu itu disepakati, kenapa disepakati hijrahnya Rasulullah? Karena memang perubahan yang sangat signifikan, terutama perkembangan Islam itu ketika hijrah. Rasulullah 13 tahun di Mekah itu tidak sampai 1000 orang. Bahkan ada yang mengatakan tidak sampai 500. 13 tahun. Begitu hijrah ke Madinah, Masya Allah luar biasa. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka datang masuk ke dalam Islam ini bergelombang, berkelompok-kelompok, suku demi suku terus. Jadi 10 tahun di Madinah itu, ketika Rasulullah wafat, sahabat Nabi itu kurang lebih 124.000. Bayangkan tadi di Mekah tidak sampai 1000. Begitu Madinah 100.000 lebih. Maka sahabat sama Sayyidina Umar sepakati bahwa hitungan kalender hijriyahnya, hitungan kalender Islamnya adalah ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini poinnya yang perlu kita pahami sejarahnya. Lalu biasanya ketika momen seperti ini, para ulama itu yang disampaikan hadisnya itu adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Innamal a'malu binniyat. Niat ini menjadi barometer arah langkah seseorang. Setiap amal itu harus diawali dari niat. Niat tempatnya di hati. Tidak harus diucapkan.
Orang yang mengucapkan niat dengan lisan itu untuk memperkuat apa yang ada di hatinya. Tempatnya niat ada di hati. Jadi kalau ada orang sholat nggak pakai usolli, jangan diributin, karena dia niatnya di hati. Yang kita takutkan yang pakai usolli mulutnya doang, hatinya. Nah itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Jadi niat itu tempatnya di hati. Ketika hijrah itu, sahabat-sahabat Nabi, Rasulullah itu memerintahkan sahabat hijrah itu tidak sekaligus. Ada yang berangkat 3, 4, 5 orang. Dan mereka rata-rata itu perginya di malam hari. Sembunyi. Tidak ada yang berani mengatakan, saya besok mau hijrah. Nggak ada. Ya, sepi tengah malam mereka keluar. Tidak sekaligus. Yang berani mengungkapkan hijrahnya itu cuman Umar bin Khattab. Sampai gilirannya kata Rasulullah, ya Umar, besok giliran engkau hijrah ke Madinah. Lalu Umar datang di depan Ka'bah. Di situ ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, tokoh-tokoh Quraisy. Umar berdiri di tempat yang agak tinggi, memberikan pengumuman. Ditunjuk satu-satu. Hei, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, dengarkan. Besok pagi Umar mau hijrah ke Madinah. Jadi bukan malam beliau perginya. Besok pagi Umar mau hijrah. Siapa-siapa di antara Anda yang ingin istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, silahkan ketemu saya di jalan. Itu kata Umar. Ya, ini kita butuh Umar zaman sekarang. Butuh Umar zaman sekarang. Umar tuh begitu. Sahabat yang lain sembunyi, jalan malam, jalan-jalan tikus yang tidak dilalui orang. Jaraknya 500 kilo. Bekasi Semarang. Masya Allah, jalan kaki. Itu seminggu nyampe udah cakep tuh. Seminggu nyampe cakep tuh. Padang pasir kan. Kemarin jamaah haji kita yang mati di padang pasir itu kan dari Jeddah itu. Dari Jeddah pertama nyampe Mekah, ditangkap, nggak ada surat, diusir, dibuang ke Jeddah. Dari Jeddah nyewa taksi bertiga tuh. Di tengah jalan disergap oleh polisi, taksinya kabur. Mereka masuk aja jalan kaki lewat padang pasir. Mati kan? Ya. Padang pasir dilawan, Masya Allah. Cari masalah itu. Itu zaman sekarang. Bagaimana zaman dulu? 500 kilo. Umar pengumuman. Besok Umar mau hijrah. Siapa di antara Anda yang istrinya pengen jadi janda, anaknya jadi yatim, ayo ketemu saya di jalan. Masya Allah. Ini luar biasa. Saya bilang Umarnya itu ada di Khomeini. Ini kita perlu itu Khomeini. Saya senang ketika melihat Khomeini kemarin berperang lawan Israel. Dalam konteks ini kita jangan berbicara antara Sunni dan Syiah. Al-Quran pernah bercerita, Ghulibatir Rum fi adnal ardi. Kata Allah, Romawi dikalahkan. Sementara Romawi itu mereka penyembah, punya agama langit. Siapa yang mengalahkan bangsa Romawi? Penyembah patung, penyembah berhala. Bertempur, kalah orang Romawi. Siapa yang senang waktu itu? Kafir Quraisy di Mekah. Umat Islam diejek-ejek. Katanya agamanya agama langit, punya Tuhan, kalah sama yang nyembah patung. Begitu.
Itu terjadi, Pak. Waktu Rasulullah itu. Lalu Allah memberikan berita gembira bahwa Romawi akan mengalahkan penyembah patung. Agama langit pasti akan menang. Di Mekah itu saat itu Abu Bakar As-Siddiq datang ketemu dengan Abu Sufyan untuk bertaruh. Kata Abu Bakar, "Hei Abu Sufyan, sebentar lagi agama langit Romawi akan menang lawan pagan-pagan itu." Kata Abu Sufyan, "Ayo kita bertaruh." "Ayo, berapa?" 10 ekor onta. "Siap." "Berapa lama?" Kata Abu Bakar, 3 tahun. Rasulullah, ya, lapor nih. "Ya Rasulullah," kata Abu Bakar, "saya bertaruh 3 tahun Romawi akan menang berdasarkan ayat." Kata Rasulullah, "Jangan 3 tahun Abu Bakar. Karena Allah mengatakan fi bid'i sinin. Bid'un itu ba'dun itu antara 3 sampai 9. Bilang aja maksimal 9 tahun. Tapi kata Rasulullah, taruhannya ditambah, jangan 10 ekor, 100 ekor." Judi kan? Judi. Tapi waktu itu kan belum ada larangan judi. Kan masih di Mekah itu. Ayat judinya turun waktu di Madinah itu. Ya, jadi jangan salah ini. Ayat judinya turun waktu di Madinah itu. Ya, di Mekah kan sih. Kata Rasulullah, tambahin Abu Bakar 100 ekor. Abu Bakar datang, Abu Sufyan 100 ekor. Tapi maksimal 9 tahun. Oke, 100 ekor, Pak. Tahun ke-7 terjadi peperangan, Romawi menang. Umat Islam bergembira. Orang kafir Quraisy penyembah berhala bersedih. Padahal mereka Romawi itu tidak murni tauhidnya. Iya kan? Mereka mengatakan Isa itu anak Tuhan. Tapi dia punya simbol agama langit. Itu lagi yang paling penting. Agama langit. Maka ketika konteks kemarin itu, saya tidak melihat Syiahnya. Dia mewakili orang Islam. Dan di sini jadi pelajaran penting buat kita. Dalam tafsir Al-Maraghi dia mengatakan satu negara yang kuat minimal 2 harus diperkuat. 1 ekonomi, 2 militer. Kalau Anda punya ekonomi yang bagus, militernya lemah, nggak ada gunanya. Anda akan dihancurkan. Untung perangnya lawan Iran. Coba kalau lawan Indonesia. Kira-kira itu. Ayo kan, Pak? Jadi ini penting sekali buat kita umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat Nabi berapa kali perang membela agama ini menghadapi musuh. 47 peperangan. Kalau tidak punya kekuatan militer yang bagus, apa iya bisa menang? Gak ada. Di sini umat Islam itu penting. Dulu kata Allah, dulu zaman Nabi, zaman sahabat Nabi, 100 lawan 1000 menang umat Islam. Tapi sekarang kata Allah 1 berbanding 2 hanya bisa. Tapi dengan landasan takwa, iman kepada Allah. Maka kita perlu, Indonesia ini perlu punya bom nuklir itu. Jangan ngandelin bambu runcing. Ya, jangan ngandelin bambu runcing. Penting sekali. Saya berharap setelah ini bukan hanya Iran, negara-negara Islam yang lain perlu memperkuat persenjataan nuklirnya. Sebab apa? Setelah kemarin dibom oleh Amerika, Donald Trump pergi ke Belanda dan negara-negara Eropa NATO itu anggaran ekonominya naik 5% setiap tahun. Itu artinya apa? Mereka mempersiapkan diri untuk menghancurkan orang lain, untuk menghancurkan negara lain. Kita Islam tidak. Allahumma ya Allah, nggak cukup, Pak. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, doa kita.
Allahumma ansur ikhwanana fi Iran. Saya kemarin doanya begitu. Ya Allah, selamatkan, berikan pertolongan saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Sampai sekarang bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Sebab kita itu perlu dua hal. Ya. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Kata Rasulullah, mukmin yang kuat, yang punya semangat juang, itu lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Artinya apa? Kebanyakan kita umat Islam berpikirnya begini. Udah alhamdulillah begini aja udah cukup. Nah ini yang repot. Ya, jangan. Kita perlu persiapan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kata Allah, persiapkan program untuk hari esokmu. Buatkanlah planning untuk hari esokmu. Saya kemarin ketika berbicara tentang haji, saya singgung filosofinya haji itu. Ketika orang wukuf di Arafah, wukuf itu artinya pengenalan diri, memahami dirinya, kelebihannya di mana, kekurangannya di mana. Pindah dia ke Muzdalifah. Muzdalifah itu malam hari, membuat planning untuk hari esok. Setelah itu ke Mina. Mina itu apa? Melontar jumroh, melempar setan. Setan yang mana? Iri, dengki, takabur, riya yang ada di sini. Dibuang itu. Membuangnya tidak mudah, Pak. Maka melontar jumroh 4 hari. Setelah itu tawaf. Tawaf mengelilingi Ka'bah, menyatukan diri kepada Allah. Sebab yang tawaf bukan hanya manusia, malaikat di arsy tawaf. Bumi ini tawaf, matahari tawaf, semua galaksi tawaf. Coba lihat, ada nggak yang diem galaksinya? Kalau ada hancur, kiamat Pak. Semua tawaf. Maka Allah perintahkan kita tawaf. Datanglah ke Mekah untuk tawaf. Menyatukan diri, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tawaf. Tapi setelah itu, sa'i. Apa itu sa'i? Dunia sa'i itu berlari-lari kecil dari Safa, Marwah. Hajar mencari pertolongan, mencari bantuan, itu sa'i. Artinya pulang haji kerja, Pak. Ini pulang haji 40 hari di rumah, jangan keluar. Salah ini teori dari mana nih? Ya, dulu kita kan begitu ya. Pulang haji 40 hari, diam di rumah. Terus yang ngasih makan siapa? Ya, nggak begitu teorinya. Kalau sa'i itu bekerja, ya. Tapi lihat ajaran Allah ketika sa'i. Safa Marwah, Hajar nggak dapat air. Airnya malah keluar di lembah. Lembah itu bersama Nabi Ismail. Artinya apa? Boleh jadi saya pergi ke Jakarta mencari sesuatu, tapi rizkinya bukan di Jakarta, Allah ada di Bekasi. Kita pergi ke Bekasi, kata Allah nggak ada di sana, ada di tetanggamu. Yang penting itu ikhtiar. Bukan hasil. Kita suka berpikir hasil. Salah. Ikhtiar itu ibadah. Ya. Ihris ala ma yanfa'uk. Kata Nabi, persiapkan secara matang, lakukan secara maksimal apa yang bermanfaat untuk dirimu. 1447 Hijriah. Mari kita ambil beberapa hal. Pertama, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Sehingga kemarin waktu saya bicara haji, saya bilang, kalau bisa, terutama haji reguler, kalau Anda sudah pernah haji, jangan haji lagi. Yang reguler, jangan ngambil jatah orang. Kasihan, antrinya kelamaan, Pak. Ya, apalagi mau dipotong sama Saudi kalau jadi, nauzubillah min dzalik. Ya, wacana kemarin kan sempat itu. 220.000 jadi 110.000, Masya Allah. Ya, jangan ambil jatah reguler. Haji seumur hidup, sekali kata Allah, cukup. Kasih kesempatan yang lain. Kecuali yang furoda, silahkan. Furoda, karena jalurnya beda. Tapi kalau yang biasa reguler, biarkan saudara-saudara kita yang belum. Itu indahnya di situ. Supaya merasakan bagaimana tawaf, bagaimana sa'i. Ya, indah. Yang paling penting pulang haji. Apa sih ciri orang yang haji mabrur? Salam, kalam, to'am. Kata para ulama cuma 3. Salam.
Orang haji itu senang kedamaian, nggak suka ribut, senang dengan kedamaian, ketentraman. Yang kedua, kalam, ucapannya ngenakin orang, nggak nyakitin perasaan orang, nggak nyinggung perasaan orang. Itu ciri jamaah haji, haji yang mabrur. Yang ketiga, to'am, konsumsinya yang halal, sumber rizkinya yang halal. Itu cirinya haji mabrur. Ya, memang kita masalahnya banyak. Untuk Indonesia itu tidak bisa orang pergi haji dilepas sendiri, nggak bisa Pak. Harus ada mutawifnya. Karena kita ini bukan kendala pertama, ilmu sudah iya, banyak kurangnya ilmu. Jamaah haji Indonesia pergi haji nggak pakai ilmu Pak, nggak ada ilmunya. Itu tawaf kadang-kadang baru 3 kali udah kabur. Waduh, saya ngelihat ini Masya Allah. Tapi yang mau bagaimana, udah aki-aki sama nenek-nenek. Capek. Ya, udah 3 kali, udah minggir. Nggak kuat. Ya, Masya Allah. Mutawif perlu. Yang kedua apa? Kendala bahasa. Saya tuh pengen kalau ketemu Menteri Agama, usulin Pak Menteri. Kalau bisa, kan mayoritas jamaah Indonesia haji dan umroh setiap tahun tuh minimal 2 juta Pak yang datang ke Saudi. Haji dan umroh 2 juta. Apa? Tolong kalimat-kalimat petunjuk arah itu ditambahin bahasa Indonesia. Iya kan? Simpel kan? Menuju Mekah, menuju Haram. Ini apa namanya? Muzdalifah, Mina, pakai bahasa Indonesia. 2 juta setiap tahun yang berangkat ke haji dan umroh itu ke Arab Saudi. Luar biasa. Orang Arab Saudi yang tadi nggak kenal duit, sekarang kenal duit. Iya kan? Bakso 5 real. 15 real Pak ya? 15 real. 15 kali 4.000. 60.000. Bakso. Wah, orang Arab udah kenal duit Pak. Ya. Jadi kembali kita bahwa pertama, tahun ini kita lebih baik dari tahun kemarin, konsepnya khairun nas anfa'uhum linnas. Lebih banyak manfaatkan waktu kita, umur kita untuk berbuat baik terhadap orang lain. Ini konsep dalam Islam. Kalau ada orang tiap hari masjid, rumah, tahajud, duha, ya terus saja ibadahnya Masya Allah. Tapi punya duit pelit. Ya, punya duit pelit. Sayang. Ya, jangan pakai bahasa yang kasar, nggak enak. Sayang kata saya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak manfaat untuk orang lain. Ayo kita berbuat untuk orang lain. 1. Yang kedua, la in syakartum la azidannakum. Banyaklah bersyukur pada Allah. Banyaklah kita bersyukur. Contoh, saya kasih simpel nih. Bapak Ibu sekalian, kalau bapak-bapak punya istri sholat, anak kita sholat, itu kalau disuruh mau hormat pada orang tua, itu nikmat yang paling besar. Banyak saudara-saudara kita, keluarga kita, yang hartanya melimpah, jabatannya tinggi, istrinya nggak sholat, anaknya nggak sholat, banyak. Syukuri itu. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau anugerahkan kepadaku istriku salehah, sholat ya. Anakku sholat, alhamdulillah, tidak kena narkoba, tidak kena pergaulan bebas. Itu nikmat yang paling besar. Apa artinya? Kita di jalan yang lurus, jalan yang benar. Sebab kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum naroh. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Untuk apa harta itu banyak melimpah kalau istrimu tidak sholat, anakmu tidak sholat? Untuk apa? Nanti kalau engkau mati dicuekin, nggak didoakan. Sementara kata Nabi, waladun salihin
Yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Syukuri Pak. Anak kita, istri kita, wah alhamdulillah. Syukuri Pak, kita bisa melangkah ke masjid, alhamdulillah. Wah, itu nikmat yang besar. Yang ketiga, kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kukabulkan permohonan. Jangan bosan berdoa. Ini perintah Allah. Satu, ketika kita berdoa, kita melaksanakan perintah Allah. Ud'uni, itu fi'il amr. Perintah. Ya, ud'u. Perintah, ayo. Artinya kalau kita lakukan, dapat pahala. Bismillah. Jangan putus doa. Bulan kemarin, Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Ini bulannya doa. Karena bulan-bulan istimewa. Banyakin doa. Doa yang paling mustajab, kalimat kemarin saya ikuti itu, Ali Khamenei ini, beliau mengatakan, anak-anakku, gitu, jika engkau ingin cari dunia, sholat malam. Jika engkau ingin akhirat, sholat malam. Doa yang paling mustajab itu waktu tahajud. Waktu tahajud. Saya kalau doain orang, itu waktu tahajud. Pak Ustadz doain, ya insya Allah doain biar sehat, panjang umur, ya itu kita doain. Tapi ketika saya tahajud, sujud-sujud saya itu insya Allah. Karena disitulah. Dan ketika berdoa, ini tolong rumusnya, ketika berdoa saat tahajud itu, jangan hanya doa untuk diri sendiri. Doakan istri kita, atau suami, anak, tetangga. Tetangga doakan. Keluarga. Info. Fulan bin Fulan, keluarga saya lagi sakit, tahajud, doakan. Ya Allah, saudara saya lagi sakit. Tolong sembuhkan. Dapat info, ada jamaah yang lagi susah. Doa waktu tahajud. Ya Allah, saudara saya jamaah Miftahul Jannah lagi punya masalah. Berikan solusi. Doakan dia waktu kita tahajud. Apa manfaatnya doakan orang lain? Malaikat yang ada bersama kita saat itu berkata, walaka miflak. Engkau doakan saudaramu yang lagi sakit, kata Allah, kata malaikat, engkau juga akan sehat. Ya Allah, saudara saya lagi susah, berikan solusi dari masalahnya. Kata malaikat, semua masalahmu akan diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu doa. Jadi rumusnya doa itu, supaya cepat nyampenya dan berbalik untuk kita, doakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita misalnya tersinggung dengan tetangga, jangan disumpahin, ya Allah waktu sujud, doa saya, ya Allah tetangga saya itu buat masalah, ya Allah udah matikan orangnya. Jangan. Ya. Sebab Rasulullah itu setiap dilempari batu, dicaci, dihina, tidak mencaci doanya. Allahumma hdi qaumi. Doanya Nabi itu, ya Allah berikan dia hidayah, berikan petunjuk. Karena apa yang dia lakukan dia nggak tahu apa maknanya, dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti. Kalau dia masih ribut dengan tetangganya, dia belum baca hadisnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Kenapa dia berantem dengan tetangganya? Bisa jadi karena jarang ke masjid, bisa jadi karena jarang ngaji. Bisa jadi begitu. Oh, dia nggak paham. Jadi kita husnudzon, doakan, ya Allah tetangga saya itu lagi kurang bagus hatinya, digoda oleh setan, berikan dia petunjuk. Apa kata malaikat? Walaka mithrak, engkau juga insya Allah jalannya lurus. Ya, jadi ud'uni astajib lakum. Doa jangan putus. Pakai bahasa Indonesia. Kalau saya mah simpel. Pakai bahasa Arab mungkin kita nggak paham. Doa yang paling bagus pakai bahasa Indonesia. Doalah pakai bahasa Indonesia. Iya. Tapi waktu tahajud Ustaz, ya cukup di dalam hati. Allah yang maha mengetahui, sami'un alim.
maha mendengar, maha mengetahui. Ud'uni astajib lakum. Yang ketiga, ini yang kita lakukan. Fadhkuruni azkurkum. Ingat aku, kata Allah, aku ingat engkau. Dan untuk mengingat Allah, Allah kasih solusi. Apa? Aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat aku. Jadi ketika kita salat, itu kita sedang beraudiensi dengan Allah, sedang kontak dengan Allah, sedang ingat kepada Allah. Masuk kalimat itu, aku ingat engkau. Aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk ingat aku, kata Allah. Hebat. Padahal yang butuh salat itu kita. Yang merasakan manfaatnya salat itu kita. Bukan untuk Allah. Tapi Allah ajarkan kita. Fadhkuruni azkurkum. Aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk ingat aku. Dengan salat engkau bertemu dengan aku. Maka jangan tinggalkan. Kalau masih ada kesempatan, bismillah. Ya, saya beberapa jamaah, alhamdulillah, usianya sudah kepala 8. Pak Ustadz, saya nggak bisa berdiri sholat. Saya tetap mau ke masjid, tapi pakai kursi. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Saya ke masjid, Ustadz, pengen berjamaah, tapi pakai kursi. Bismillah. Alhamdulillah, syukur kita. Ya, jadi fadhkuruni azkurkum. Ingat aku ingat engkau. Di zaman sekarang yang tantangannya, ujiannya begitu besar. Ya. Orang lebih banyak jari jemari sekarang itu lincah dengan apa? HP, ya, daripada membolak-balikkan Al-Quran. Jadi kalau ulama-ulama yang khusyuk dalam ibadah itu pesannya itu. Kalau bisa tiada hari tanpa Al-Quran. Bacalah Al-Quran. 1 ayatkah, 2 ayatkah, lebih banyak lebih bagus. Di zaman sekarang. Bersama kita duduk, paling tidak kalau sudah sholat pasti Quran yang dibaca. Ya, mau pakai Al-Qurannya, mau pakai handphonenya, yang penting baca Quran. Untuk apa semua itu kita lakukan? Satu, sebetulnya supaya mendapatkan qalbu mutmainnah, hati yang tenang, hati yang damai. Poinnya di situ. Poinnya kita ingin hati kita damai, tentram, tenang. Karena kita hidup dalam zaman di mana manusia, kata Allah, alladzi jama'a malau wa addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Di zaman manusia sedang berkompetisi untuk memupuk kekayaan melimpah. Terus dikumpulkan oleh manusia di zaman sekarang. Alladzi jama'a malau wa addadah. Terus kumpulkan dan hitung, kumpul dan hitung, kumpul dan hitung. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira harta itu akan mengekalkannya. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi kita formulasikan kembali, bersyukur, berdoa, berzikir, untuk apa? Manfaat untuk kalbu kita, dan berbagi dengan orang lain. Hidup akan bahagia, insya Allah. Jadi hasanah fid dunia itu yang ini kita raih sekarang. Hasanah fid dunia. Jangan mikirin akhirat. Kalau dunia sudah bahagia, akhirat insya Allah. Orang Islam, kalau dia mati dalam keadaan Islam, surga tempatnya. Sekarang kita pikirkan hasanah fid dunia. Mudah-mudahan
Kita baca basmalah, baca Al-Fatihah, kita doakan. Yang sakit diangkat penyakitnya. Yang susah dihilangkan susahnya. Yang punya masalah diberi solusi masalahnya. Yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya. Yang pengen umroh bisa berangkat umroh. Yang pengen haji bisa berangkat haji. Anak turunan kita soleh dan soleha. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbitna bil iman, tsabbitna bil Islam, tsabbitna bit tauhid, tsabbitna bil ma'rifah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Tsabbit qulubana ala dinik. Tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.